Jadi tanpa memahami satu kaidah ini, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah. Kayaknya ya, sepertinya belajar nahwu shorof itu seperti menyusul puzzle gitu ya, seperti bermain puzzle gitu ya. Jadi setiap kaidah nahwu dan shorof adalah potongan kecil yang harus dipahami untuk melihat gambaran besar, yaitu kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Ya, jadi kalau kita tidak paham potongannya, kita akan bingung. Apa itu nahwu dan shorof? Nahwu itu adalah ilmu tentang tata bahasa yang mengatur posisi, mahallul i'rab, posisi kata dalam kalimat. Sedangkan shorof adalah ilmu tentang bentuk kata dan perubahan bentuknya. Jadi madhi, mudhari, masdar, amr, dan semacamnya. Mengapa nahwu shorof seperti puzzle? Ya, karena belajar nahwu dan shorof membutuhkan kesabaran untuk memahami setiap bagian secara bertahap sebelum semuanya menyatu menjadi sebuah pemahaman yang utuh dalam paragraf kitab kuning. Jadi tanpa memahami satu kaidah ini, seperti puzzle, gambaran besar tidak akan lengkap, tidak akan tergambar gitu ya. Nah, kebetulan silakan bergabung di grup WhatsApp saya di bawah ini, silakan klik linknya, free, gratis, dan setiap bulan atau setiap itu ada zoom-nya gitu ya. Nah, jadi kaidah mubtada dan khobar kita lanjut. Seperti dua potongan puzzle yang harus disusun bersama untuk membentuk kalimat sempurna gitu ya. Contohnya al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat ya. Jadi kalau digambarkan tuh ya, al-ilmu itu sebagai mubtada, subjek, nafi' itu khabar sebagai predikatnya. Nah, kaidah fi'il dan fa'il seperti menyusun dua potongan yang saling melengkapi. Contohnya katabal muallim, ya, guru menulis ya. Jadi kataba itu fi'il, kata kerja, sedangkan al-muallim itu adalah fa'il, subjeknya, pelakunya. Nah, jelas ya. Jadi puzzle adalah gambar seperti gambar hewan, kamu harus menyusun kepala, badan, dan kakinya. Begitu juga dalam nahwu dan shorof. Jadi kamu harus tahu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih untuk membentuk kalimat sempurna di dalam kalimat tersebut ya. Nah, mengapa belajar nahwu dan shorof terasa sulit? Ya, jawabannya karena kita seakan-akan menyusun puzzle belajarnya itu. Jadi kamu harus memahami setiap bagian terlebih dahulu sebelum melihat hasil akhirnya. Nah, itu. Nah, apa yang terjadi jika satu bagian puzzle hilang? Ya, jawabannya pemahaman kalimat menjadi tidak sempurna. Seperti puzzle yang gambarnya tidak utuh. Nah, itu. Jadi benar-benar harus matang di materi ini, faham, lanjut gitu. Langkah-langkah belajar nahwu dan shorof seperti menyusul puzzle memang. Jadi pahami dasar-dasar ilmu nahwu dan shorof terlebih dahulu. Nahwu itu belajar tentang jenis-jenis kata, itu isim, fi'il, huruf, dan yang lebih dalam lagi itu ya. Dan posisi kata dalam kalimat, mubtada, khobar, dan lain-lain. Sedangkan shorof itu belajar tentang perubahan bentuk kata. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Jadi susun satu bagian kecil dengan sempurna. Jadi kuasai kaidah dasar nahwu seperti mubtada dan khobar. Nah, pelajari perubahan kata dasar shorof ya, seperti kataba, yaktubu, uktub. Kataba fil madhi, yaktubu fil mudhari, uktub fil amar. Nah, hubungkan potongan-potongan tersebut. Nah, latihan membuat kalimat utuh. Contohnya, katabat talibud darsa, murid menulis pelajaran. Selesaikan gambar besarnya, pemahaman penyeluruhnya. Latih ya, latih. Latihlah baca kitab kuning dengan menerapkan kaidah yang sudah dipahami. Tadi sudah pahami tentang mubtada, khobar, dan fi'il, fa'il. Terapkan ke dalam teks paragraf kitab kuning. Evaluasi dan perbaiki jika ada kurang. Ya, ulangi bagian yang belum dipahami, seperti melengkapi puzzle yang belum selesai. Jadi ibaratnya belajar nahwu dan shorof seperti membangun rumah ya, seperti membangun rumah. Nahwu adalah kerangka, struktur. Ya, struktur kalimatnya itu adalah kerangka rumahnya. Sedangkan shorof adalah bahan bangunan. Nah, bentuk katanya ya. Jadi tanpa kerangka,
bahan tidak bisa dipasang, bahan bangunan. Tanpa bahan, kerangka tidak bisa berdiri. Nah, seperti itu ya. Apakah semua kaidah nahwu shorof itu penting? Jawabannya, ya, betul. Karena setiap kaidah seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Nah, bagaimana jika satu kaidah tidak difahami? Jawabannya ya, kamu siap-siap bingung gitu ya. Kamu harus mengulang ya. Harus mengulang kaidah yang dipelajari tersebut untuk lalu kemudian melanjutkan ke kaidah yang lain. Jadi belajar nahwu shorof itu perlu kesabaran ya, harus konsisten, detail ya, menyelesaikan harus benar-benar tuntas. Dengan memahami setiap potongan kecil kaidah, kamu akan mampu membaca kitab kuning dengan lancar. Gitu. Ingatlah, nikmati prosesnya, nikmati prosesnya. Karena setiap potongan yang kamu pahami adalah langkah maju menuju keberhasilan. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.